Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya guru Mafel Ilmu Pengetahuan Alam. Pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang sudah kalian rangkum. Apa yang kalian rangkum sangatlah benar, bahwa pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada juga pencemaran tanah. Sebelum kita lanjut membahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan mengurangnya kualitas lingkungan. Ya, itu yang disebut pencemaran lingkungan. Nah, baru kita bahas tentang macam-macam pencemaran lingkungan yang dimana oleh kalian sudah rangkum. Yang pertama adalah tentang pencemaran air. Pencemaran air di sini adalah mempunyai pengertian bahwa suatu organisme atau bahan-bahan zat lain yang masuk ke dalam air yang bisa merusak kualitas air, yang sehingga air tersebut tidak bisa berfungsi seperti semula. Nah, maka itu yang disebut pencemaran air. Nah, di sini pencemaran air ada penyebabnya. Yang pertama yaitu adanya limbah industri, yang dimana limbah industri ini contohnya seperti pabrik cat, tembaga, belerang, dan sebagainya. Itu adalah limbah industri. Nah, ada juga limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini seperti kaca, bekas buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian di sini yaitu adalah para petani yang menggunakan pupuk secara berlebihan seperti insektisida, itu juga bisa mengakibatkan pencemaran air. Kenapa bisa merusak pencemaran air? Karena ekosistem sawah akan mengalami kerusakan jika penggunaan pupuk insektisida itu berlebihan. Nah, makanya selain kita mengetahui macam-macam pencemaran lingkungan, kita juga harus mengetahui penyebabnya. Setelah kita membahas penyebab pencemaran air, kita akan membahas tentang dampak dari pencemaran air. Sudah tidak asing lagi, mungkin kalian juga sudah tahu dampaknya itu apa saja, yaitu adalah salah satunya yang pertama tentang kesehatan. Jika pencemaran air yang ada di lingkungan kita tercemari, otomatis maka kesehatan kita akan terganggu. Karena sumber kehidupan kita adalah air, maka kita harus menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Nah, jika air kita sudah tercemar, gangguan kesehatan apa yang akan kita dapatkan? Yaitu adalah yang pertama, diare. Contohnya, orang tua kita kan sering mencuci beras menggunakan air. Jika orang tua kita mencuci berasnya menggunakan air yang sudah tercemar, otomatis virus-virus yang ada di air yang tercemar ini akan menempel di beras dan kita konsumsi. Otomatis kita pun akan memakan virus yang ada di beras tersebut sehingga kita akan mengalami diare. Pokoknya masih banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Makanya kita harus menjaga air kita agar tetap bersih dan berkualitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah cara penanggulangan. Cara penanggulangan pencemaran air di sini sangat mudah. Penanggulangan pencemaran air yang pertama yaitu adalah pembuatan kolam stabilisasi. Nah, kolam stabilisasi ini cocok untuk limbah industri. Biar limbah industri ini yang cair ini tidak mencampur dengan air yang kita gunakan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu adanya instalasi pengolahan air limbah atau yang kita singkat dengan kata IPAL. Di sini adalah menggunakan alat-alat khusus sehingga ada 3
tahap pengolahan. Yang pertama adalah pengolahan primary treatment. Pengolahan yang pertama, ada pengolahan yang kedua, dan ada pengolahan yang ketiga. Pengolahan yang pertama di sini berfungsi untuk memisahkan zat padat dengan zat cair, yaitu menggunakan alat filtrasi atau penyaringan. Dan pengolahan yang kedua di sini berfungsi untuk menstabilisasikan zat organik dalam limbah atau penghilangan nutrisi zat hara. Dan yang ketiga yaitu adalah berfungsi memusnahkan mikroorganisme patogen. Itu adalah fungsi-fungsi dari penanggulangan secara IPAL. Dan yang ketiga yaitu pengolahan ekstrita. Pengolahan ekstrita di sini terkenal dengan 4R. Yang pertama adanya pendaur ulangan atau recycling, dan yang kedua penggunaan ulang atau reussi, dan yang ketiga risuki, yaitu adalah melakukan penguraian bahan penghematan. Keempat yaitu ada refire, yang dimana refire di sini ada melakukan pemeliharaan. Mungkin itu aja untuk pembahasan tentang pencemaran air. Kita lanjut ke pencemaran udara. Selanjutnya tentang pencemaran udara. Di sini pencemaran udara mempunyai definisi tentang salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi faktor biotik atau makhluk hidup. Nah, untuk pencemaran udara terbagi menjadi dua macam. Yang pertama pencemaran udara primer, dan yang kedua pencemaran udara sekunder. Apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu pencemaran udara primer disebabkan oleh sumber pencemarannya langsung seperti aktivitas pembakaran oleh manusia. Sedangkan untuk yang pencemaran udara sekunder itu disebabkan oleh reaksi pencemaran udara primer yang ada dalam atmosfer seperti pembentukan ozon. Nah, itu tentang macam-macam pencemaran udara, dan selanjutnya kita akan bahas tentang penyebab atau faktor penyebab pencemaran udara. Faktor penyebab di sini terbagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama di sini ada faktor alam. Nah, untuk faktor alam, maksud dari faktor alam di sini adalah faktor yang dipengaruhi oleh keadaan alam seperti terjadinya gunung meletus. Nah, itu adalah termasuk faktor alam yang mempengaruhi pencemaran udara. Yang kedua yaitu adalah aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini seperti pembakaran sampah, lalu asap-asap industri, asap rokok, dan sebagainya. Nah, aktivitas manusia inilah yang bisa mengakibatkan pencemaran udara. Dan setelah penyebab faktor yang kita bahas sekarang yaitu adalah tentang dampaknya. Ternyata faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan di sini akan menghasilkan dampak untuk kita, yaitu yang terutama adalah untuk kesehatan. Nah, untuk kesehatan sangatlah berpengaruh karena di sini kita menghirup udara itu setiap detik, setiap waktu. Jika udara yang kita hirup yaitu adalah udara yang tidak baik atau yang udara yang sudah tercemar, maka kesehatan sistem pernapasan kita itu akan terganggu. Salah satunya seperti batuk, asma, flu, dan yang lagi booming sekarang yaitu adalah tentang virus yang mematikan yaitu virus corona. Selain kesehatan, dampaknya juga yaitu adalah merusak lapisan ozon. Nah, lapisan ozon zaman sekarang itu diibaratkan sudah sangat besar lubangnya, sehingga kita sangat merasakan panasnya matahari, tidak seperti zaman dulu. Nah, kerusakan lapisan ozon di sini apa penyebabnya? Yaitu adalah penggunaannya CFC. CFC di sini adalah yang sering kita gunakan seperti kulkas, AC, dan sebagainya. Nah, bahan-bahan kimia CFC inilah yang akan merusak lapisan ozon sehingga pencemaran udara kita akan tercemar.
Yang ketiga yaitu tentang pencemaran tanah. Di sini mempunyai definisi yang dimana zat kimia yang masuk ke dalam tanah atau zat yang dibuat oleh manusia masuk ke dalam tanah dan merusak keadaan tanah atau kualitas tanah. Itu yang disebut definisi pencemaran tanah. Untuk faktor penyebabnya di sini diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Faktor penyebab pencemaran tanah di sini sering kali kita dengar, yaitu kita bisa membedakan atau bisa mengelompokkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Sampah organik itu seperti apa? Sampah organik itu adalah sampah yang mudah untuk diurai oleh tanah, seperti bekas sayur-sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan anorganik yaitu adalah sampah yang tidak mudah untuk diurai oleh tanah, seperti plastik, kaca, dan sebagainya. Nah, sampah-sampah anorganik ini yang akan menyebabkan pencemaran tanah karena akar tidak bisa menembus langsung tanah dan tidak dapat menyerap sumber air, sehingga tanaman tersebut akan kekurangan kadar air atau dibilang tanah ini tidak subur. Nah, itu penjelasan tentang materi kita minggu lalu yang sudah kalian rangkum. Akhiri pembelajaran kali ini dan kita lanjut di pembelajaran yang akan datang, yaitu tentang pemanasan global. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.